Jumpa kembali di MDT Journey Life Story Expression of Life dengan tema dewasa rohani adalah memiliki iman dan pengharapan serta kasih dan tahu hanya kasih yang terbawa di akhirat bertemu dengan Tuhan. Dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10 dan kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13, teman-teman. Jadi pengalaman saya, dan kemarin malam saya coba sharing melalui WhatsApp dengan Pak Joshua gitu sebagai mentor rohani saya gitu. Saya katakan bahwa yang saya rasakan gitu, teman-teman. Habis kemarin mengadakan meeting di internal perusahaan saya gitu. Nah, dengan beberapa keluarga dan staf inti di dalam perusahaan gitu. Nah, disimpulkan teman-teman bahwa apabila kita dengan pola-pola pikir rasio, teman-teman, kadang-kadang situasi kondisi yang kita hadapi itu bisa sangat menakutkan, teman-teman. Tapi kembali lagi, waktu kita tidak bertemu dengan tim gitu, ya waktu kita sendiri, teman-teman, mungkin parameter iman kita atau pengharapan kepada Tuhan gitu, kita kuat, teman, kita kuat. Tapi begitu mendengar tim mengatakan rasio yang seadanya, apa yang terjadi di lapangan, itu iman kita, pengharapan kita itu bisa goyah lagi, teman-teman. Jadi memang ini sebagai proses ya, bagaimana proses bahwa kita ini untuk penguatan iman dan pengharapan ini ternyata tidak bisa cuman ala kadarnya saja, teman. Jadi benar-benar Tuhan pengen ajak kita benar-benar dalam gitu. Nah, ini kemarin saya sharingkan dengan Pak Joshua. Pak Joshua, kenapa ya kalau saya di dalam kondisi meeting bersama dengan tim, saya merasa bahwa iman saya dan pengharapan saya bisa kuat gitu, total bergantung kepada Tuhan. Tetapi kenapa waktu kita bicara dengan tim kita gitu ya timbul seperti itu gitu. Sebenarnya kejadian seperti ini juga dialami oleh kalau bicara cerita Nabi Isa gitu. Nabi Isa waktu menyeberangi danau gitu atau laut itu gitu, seolah-olah ada angin badai datang. Itu yang namanya murid-muridnya Nabi Isa itu takut semua, teman-teman. Jadi satu tim murid-muridnya Nabi Isa itu takut. Tapi Nabi Isanya malah lagi tidur di bawah kapal gitu, di bawah buritan kapal itu, di dalam gitu, di bawah, ya lagi tidur di situ gitu. Nah, kenapa? Nah, Nabi Isa bisa begitu. Kembali lagi, kalau Nabi Isa karena dengan kekuatan iman dan pengharapannya total gitu, ya dia sama sekali nggak punya rasa takut apa-apa gitu. Nah, waktu dia bangkit, waktu dia bangun dari tidurnya karena digugah sama murid-muridnya gitu, ya malah bukan ikut takut tapi malah menghardik badainya gitu. Nah, ini level iman dan pengharapan yang level seperti Nabi Isa ini yang diharapkan oleh Tuhan, teman, terjadi dalam kita. Nah, cuma kan butuh proses, teman. Jadi kemarin ya kalau buat saya pribadi masih goyang-goyang nggak keruan, teman. Jadi saya sharingkan ke Pak Joshua untuk minta kekuatan dari Pak Joshua gitu, bahwa Pak, saya kok masih begini loh ya, kok takut banget gitu. Kok pengaruh gitu. Padahal kalau nggak waktu meeting dengan mereka, saya cukup kuat kok gitu. Ya, beriman dan berpengharapan dengan janji-janji Tuhan. Tapi begitu berkumpul gitu, ya kita kacau lagi. Nah, Pak Joshua nggak nyembuhkan itu, malah Pak Joshua minta saya untuk baca di kitab satu Tesalonika gitu. Ya, ini di 1 Korintus, sebenarnya 1 Korintus gitu. Ya, bicara di 1 Korintus seolah-olah ada kesan ya bagaimana sih caranya supaya kita bisa tidak cuman berhenti di tingkatnya iman dan pengharapan, tapi kita harus lanjut lagi, teman-teman, masuk ke dalam kasih gitu. Jadi ternyata iman dan pengharapan yang kita berjuang itu, teman-teman, kunci-kuncinya benarnya tidak cukup, teman-teman. Jadi kunci yang terbaik itu adalah iman, pengharapan itu harus gitu. Tapi tetap yang terpenting adalah kasih gitu. Jadi kalau kita bicara iman, pengharapan dan kasih, benarnya yang dikunci paling utama itu adanya di kasih gitu. Jadi kalau cerita kalau teman-teman lihat ya, kalau di toko-toko Nasrani gitu, biasanya ada tulisan jadi faith gitu, ada hope, ada love gitu. Nah, itu ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, tadi malam saya mendapat sharing dari Pak Joshua gitu. Ya berarti kuncinya faith sama hope gitu ya. Itu faith sama hope itu, iman dan pengharapan itu ternyata kalah, teman-teman. Kalah dengan kasih gitu. Karena iman dan pengharapan itu terjadi di diri kita sendiri, teman-teman.
Tapi kalau bicara kasih, kasih itu adalah di luar pribadi kita gitu. Tidak dengan terkait dengan diri kita sendiri, tapi terjadi dari di luar diri kita. Berarti baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita, teman. Nah, ini yang membuat kasih itu adalah yang tersulit gitu. Nah, proses untuk bisa mendapat kasih itu ya itu harus lewat iman dan pengharapan pribadi kita dulu. Nah, Pak Joshua katakan ya setelah itu mestinya kita bagaimana meningkat belajar masalah benar-benar bicara kasih. Karena kunci utama dari Tuhan gitu ya cuman kasihilah Tuhan gitu. Tuhan Allah kita dan kasih sesama kita. Itu kunci, benar-benar kunci yang paling dahsyat di pengajaran firman Tuhan, yaitu teman-teman. Nah, ini saya coba baca dulu teman-teman dari kitab 1 Korintusnya teman-teman. Kitab 1 Korintus teman-teman pasalnya 13. Coba saya baca dulu dari ayat 1 sampai 3 teman. Perikopnya judulnya kasih teman. Perikopnya judulnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, berarti sampai mati maksudnya benar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku gitu. Nah, ini firman di ayat 1 sampai 3 itu bunyinya gitu teman-teman. Tapi kalau diinspirasi saya 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, ke dalam pengenalan dan juga kedalaman pengenalan dan juga kemampuan akan maksud perintah dan peraturan. Jadi kemampuan mengerti teman-teman akan maksud perintah dan peraturan firman Tuhan, serta keberanian kita melakukan firman Tuhan gitu. Oleh karena tingkat iman kita yang tinggi, tidak akan ada gunanya jika kita tidak memiliki kasih, sekalipun sampai kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada bahkan ya korban nyawa kita gitu. Jadi ternyata iman pengharapan itu yang tadi saya katakan di awal tema tadi gitu, bahwa iman pengharapan itu terjadi di diri kita pribadi teman-teman. Tapi kalau kasih itu tidak terjadi di diri kita sendiri, tapi terdiri dari di luar diri kita gitu, ya terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kita. Ini yang lebih sulit teman. Jadi ada satu titik yang kita harus berjuang sampai ke titik itu gitu. Nah, saya coba lanjut di 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 teman-teman. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang kemarin di-sharingkan Pak Joshua buat saya, itu sabar, harus sabar katanya. Kita ini harus belajar sabar. Ya, sabar itu dengan cara ya bagaimana ya bukan cuma sekedar iman dan pengharapan yang kita sedang belajar, tapi ternyata kalau nyampe iman dan pengharapannya total 100% sukses aja belum gitu, ya sudah dikasih homework baru, dikasih pekerjaan rumah baru, yaitu bagaimana untuk mengasihi. Nah, kasih itu berujung dengan yaitu tadi dikatakan, jadi harus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar gitu, menanggung segala sesuatu. Kalau diinspirasi saya teman-teman, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar dan murah hati serta tidak cemburu. Itu intinya itu teman-teman. Kasih itu tidak memegahkan diri ya dan tidak sombong, ya megah diri sama sombong sama. Kasih itu sopan dan tidak egois gitu. Kasih itu tidak pemarah dan tidak dendam. Kasih tidak suka ketidakadilan, tetapi suka kebenaran.
kasih akan menutupi dan percaya, serta harapkan dan juga sabar menanggang segala sesuatu. Nah ini untuk bisa mencapai titik kasih itu, ya pasti harus melampaui iman dan pengharapan. Untuk bisa masuk ke dalam iman pengharapan itu, biasanya ketemu permasalahan dan penderitaan. Benar. Nah ini yang maksudnya firman Tuhan, dan Tuhan katakan itu ya kita harus sabar gitu. Nah ini saya lanjut lagi teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10 teman-teman. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sempurna itu maksudnya ya kasih ini teman-teman. Nah kalau saya bicara di inspirasi saya teman-teman, 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Kebaikan duniawi kepada sesama manusia dan kebenaran rohani kepada Tuhan, semua akan hilang dan sirna saat kita masuk ke dalam akhirat gitu. Yang tersisa hanya kasih kita kepada Tuhan gitu. Karena iman dan pengharapan tidak diperlukan lagi. Itu sesuai sharingnya Pak Joshua, katakan saya kepada saya. Jadi intinya kalau bicara di kitab 1 Korintus pasal 13 ini, intinya teman-teman bahwa yang namanya iman dan pengharapan waktu di dunia ini diperlukan teman-teman. Bagaimana kita untuk bisa maksimal di iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tapi setelah kita meninggal dunia, di akhirat kita berhadapan dengan Tuhan, yang namanya iman dan pengharapan itu sudah tidak perlu lagi teman-teman, karena kita sudah berhadapan muka dengan Tuhan gitu. Yang dibutuhkan dengan Tuhan itu adalah balik lagi kasih lagi teman. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama kita yang terutama yang waktu hidup di dunia itu. Jadi kuncinya balik lagi iman pengharapan aja sudah susah teman-teman ya, tapi kita terakhir harus belajar kasih gitu. Nah ini saya coba lanjut lagi teman-teman di kitab 1 Korintus ya pasal 11 teman-teman. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah kalau di inspirasi saya 1 Korintus pasal 13 ayat 11, dalam hal rohani ada tingkatan dalam hal umur rohani gitu. Jadi yakni kanak-kanak rohani dan dewasa rohani. Secara pribadi saya bagi menjadi 4. Kalau buat saya pribadi kanak-kanak rohani dan dewasa rohani saya bagi lagi teman menjadi 4. Tapi pada umumnya cukup kanak-kanak rohani dan dewasa rohani gitu. Tapi kalau buat saya bagi 4 tingkat umur rohani gitu. Jadi dari mulai balita rohani, dari kanak-kanak rohani, dari remaja rohani dan dewasa rohani. Jadi ada 4 tingkatan menurut versi saya gitu. Perbedaan ini dipilah dengan dasar kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti serta keberanian melakukan firman Tuhan teman. Jadi dasar memilah-milah itu dasarnya karena kedalaman mengenal, kemampuan mengerti dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang membedakan. Yang memilah-milah itu ada balita rohani, anak-anak rohani, remaja rohani dan dewasa rohani. Ya di situ teman-teman. Jadi apa ya? Serta keberanian melakukan firman Tuhan ini harus terkait dengan roh Tuhan. Jadi kalau kita ingin dalam mengenal firman Tuhan, ingin mampu mengerti firman Tuhan, ingin berani melakukan firman, itu terkait dengan roh Tuhan. Bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita teman. Jadi ternyata hidupkan tidak cuma cukup kita menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita juga harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, agar hikmat yang dari firman Tuhan itu bisa timbul bukan dari hikmatnya kita atau hikmat manusia teman, mentor rohani atau rohaniawan kita, tapi hikmat yang dari Tuhan, pikiran, perasaan dan kehendak yang dari Tuhan. Itu yang paling penting itu. Jadi firman itu harus ada roh Tuhannya supaya bisa timbul hikmat yang dari Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah ini saya lanjut lagi teman-teman di 1 Korintus 13 ayat 12 teman. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi ini cerita kalau kita masih di dunia teman-teman, kita melihat Tuhan itu masih samar-samar gitu. Tapi setelah kita meninggal dunia dan masuk ke dalam alam akhirat, itu baru kita berketemu muka dengan Tuhan teman. Baru kita jelas sempurna, bisa melihat sempurna akan Tuhan. Ini kalau diinspirasi saya teman-teman 1 Korintus pasal 13 ayat 12.
rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita selama kita hidup di dunia akan terlihat tidak jelas dan tidak nyata. Tetapi setelah kita meninggal dunia dan masuk ke dalam akhirat, kita akan tahu dengan jelas karena akan bertemu berhadapan muka dengan Tuhan secara secara langsung, dan secara roh kita bisa melihat roh Tuhan gitu. Nah di situ akan kelihatan benar-benar bahwa ya Tuhan ini seperti ini gitu. Kalau sekarang nggak bisa teman-teman, kita cuma bisa nebak-nebak biasanya dari firman Tuhan. Makanya butuh bagaimana kita meningkatkan iman kita, bagaimana kita meningkatkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terakhir kalau kita mau sempurna ya menerapkan kasih teman-teman. Kasih itu ya kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, dan kasih itu kepada sesama dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama. Kunci akhirnya kasih itu seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya bacakan di dalam inspirasi saya 1 Korintus pasal 13 ayat 13 tadi gitu. Entar dulu, ini yang 12 itu sudah saya bacakan. Nah sekarang saya masuk lagi yang 1 Korintus pasal 13 teman, pasal 13 ayatnya 13 teman-teman. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu yang tadi saya di tema juga udah jelaskan ya, bahwa iman dan pengharapan itu sifatnya pribadi kita, tapi kasih itu di luar pribadi kita. Jadi lebih susah teman. Kalau di inspirasi saya 1 Korintus pasal 13 ayat 13, Tuhan akan ajar dan bimbing serta tuntun kita yang mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama dengan tahapan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan dan kemampuan mengerti akan firman Tuhan, dan juga keberanian melakukan firman Tuhan teman di dunia ini loh, agar dapatkan iman dan pengharapan gitu ya. Di dunia ini kita mendapatkan iman dan pengharapan serta kasih gitu. Nah tapi yang terbawa nanti ke alam akhirat itu bukan iman dan pengharapan, tapi cukup kasih saja yang akan terbawa sampai ke dalam akhirat dan ketemu Tuhan gitu. Kenapa? Ya kalau menurut Pak Joshua ya karena iman dan pengharapan itu ya sudah tertinggal di dunia ini. Waktu kita di dunia ini kita butuh iman dan pengharapan, tapi waktu kita meninggal dunia bertemu dengan Tuhan ya kita sudah tidak perlu beriman dan berpengharapan. Memang kita udah ketemu dengan Tuhan langsung gitu. Cuman yang diperlukan ya tetap kasih gitu. Nah ini khususnya di kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13 ini, dan pasal 13 ayat 13 ini yang kemarin saya cerita ke Pak Joshua waktu sharing itu. Saya balik meeting gitu, saya katakan ke Pak Joshua simple sekali, cuma ngasihkan 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Coba saya suruh baca gitu, ada makna nggak di situ? Ya saya tangkap seperti itu teman. Jadi apa ya, yang kadang-kadang kalau kita bicara tim di situ kan, kemarin itu kan ada keluarga saya, ada istri saya, ada anak saya, ada mantu saya, dan ada memang staf intinya kita gitu loh. Kita meeting seperti itu, meeting intinya gitu. Nah cuman kalau saya lihat dari sisi iman dan pengharapan saya, ya selama tim ini tidak goyah, saya juga tidak goyah teman-teman. Tapi waktu berbicara membahas meeting ini dengan rasio-rasio mereka gitu, ya tim ini, saya jadi ikut goyah teman-teman. Nah ini kan yang berarti kan masih belum cukup loh. Ya berarti bukan berarti saya sekarang hanya secara pribadi egois gitu, meningkatkan iman dan pengharapan pribadi saya terus menerus gitu teman-teman. Ya tidak akan ada berarti gitu, karena ya balik lagi tim saya belum tentu bisa ngimbangin iman dan pengharapan saya gitu, dan saya juga nggak bisa maksa teman. Ya dengan saya beriman di level ini ya berarti tim juga harus sama. Saya berpengharapan kepada Tuhan selevel ini berarti tim juga harus sama. Dan khususnya kalau bicara tim teman, kalau bicara tim kan banyak ada orang di luar keluarga kita dan ada keluarga kita. Tapi kalau bicara khususnya soal iman dan firman gitu dan pengharapan, itu yang Tuhan kunci itu kan antara hubungan suami istri teman-teman. Jadi saya sebagai suami kemarin di salah satu tim saya itu ada fungsi istri yang sekarang sedang belajar di fungsi komisaris. Nah tingkat level iman dan pengharapan saya dengan istri saya ini tidak nyambung teman, belum satu level gitu. Nah ini jadi berat teman-teman. Nah tapi Tuhan mengharapkan saya bukan cuma bagaimana saya meningkatkan level iman dan pengharapan saya, tapi malah kembali melalui Pak Joshua di-sharingkan, saya mesti bagaimana belajar meningkatkan kasih saya gitu. Kasih saya kepada istri saya, kasih saya kepada anak mantu saya, dan kasih saya kepada tim yang kemarin ikut
rapat itu teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus belajar itu. Jadi kita tidak cuma cukup bicara berhenti di iman dan pengharapan, tapi harus bisa juga menerapkan kasih. Dan tema pagi ini teman-teman saya katakan dewasa rohani adalah memiliki iman dan pengharapan serta kasih. Memang butuh tiga-tiganya gitu. Yang tadi saya katakan kita butuh yang namanya faith, hope dan love gitu. Tapi yang paling penting itu kasih. Tuhan katakan begitu karena kasih akan terbawa sampai ke akhir ketemu Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye bye.